Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Tinisa dengan NIM akhiran 024. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang potensi bahaya atau hazard, risiko, dan juga pengendalian risiko pada suatu pekerjaan. Pada setiap pekerjaan pasti memiliki potensi bahaya dan juga risiko, sehingga sangat penting untuk melakukan pengendalian risiko pada suatu pekerjaan untuk mengurangi kecelakaan akibat kerja. Apakah kalian tahu tentang definisi dari hazard, risiko, dan juga pengendalian risiko? Menurut ISO, bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera ataupun penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut OSAS, bahaya adalah sumber, tindakan, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Hazard mekanik, 2. Hazard fisika, 3. Hazard biologi, 4. Hazard kimia, 5. Hazard ergonomi, dan yang keenam hazard psikologi. Contoh dari hazard mekanik adalah terpeleset, terjatuh, dan juga tergores. Kemudian contoh dari hazard fisika adalah kebisingan, getaran, dan juga suhu yang ekstrim. Kemudian contoh dari hazard biologi adalah virus, bakteri, dan juga jamur. Untuk contoh hazard kimia yaitu asap, debu, dan juga gas. Contoh dari hazard ergonomi adalah posisi berdiri yang terlalu lama, mengangkat beban terlalu berat, dan juga beban kerja yang banyak. Contoh dari hazard psikologi adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Risiko dapat terjadi apabila ada pekerja ataupun orang di sekitar tempat kerja yang terpapar oleh bahaya. Untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat kerja, maka perlu diadakannya pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu hierarki yang dilakukan mulai dari yang mengurangi risiko sampai dengan titik yang dirasa aman. Dalam pengendalian risiko terdapat 5 poin, yaitu 1. Eliminasi, 2. Substitusi, 3. Modifikasi engineering, 4. Administrasi, dan 5. Alat pelindung diri. Berikut ada beberapa video yang memaparkan tentang hazard atau potensi bahaya, risiko, dan juga pengendalian risiko. Pada aktivitas memarut kelapa menggunakan mesin pemarut kelapa memiliki beberapa potensi bahaya atau hazard. Pada hazard mekanik, yaitu pisau berputar pada mesin pemarut kelapa, risiko dari pisau yang berputar dapat mengenai tangan pekerja sehingga menyebabkan tangan pekerja tergores. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan pisau berputar, namun tidak dapat dilakukan karena merupakan komponen utama. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin pemarut kelapa dengan parutan kelapa manual. Yang ketiga, modifikasi engineering. Saat menggunakan parutan kelapa manual, pekerja akan memakan banyak waktu, maka mesin pemarut kelapa bisa dimodifikasi dengan memberi penutup pada bagian pisau yang tajam dan memberikan sensor pada bagian pisau agar saat tangan terlalu dekat dengan pisau, mesin akan berbunyi. Yang keempat, administrasi.
memberikan label pemakaian mesin yang aman pada mesin pemarut kelapa, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bagaimana cara mengoperasikan mesin pemarut kelapa yang benar. Yang kelima, APD. Memberikan APD pada pekerja berupa sarung tangan tebal untuk mencegah tergores dari pisau berputar. Untuk potensi bahaya mekanik yang lainnya yaitu batok kelapa tajam yang berserakan di lantai. Risiko yang dapat ditimbulkan adalah dapat menyebabkan kaki pekerja tergores kemudian berdarah akibat menginjak batok kelapa. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan batok kelapa yang berserakan dengan memasukkan batok kelapa dalam karung. Yang kedua, substitusi. Batok kelapa tidak dapat diganti, sehingga substitusi tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Batok kelapa yang berserakan dapat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dimasukkan dalam karung agar tidak berserakan. Yang keempat, administrasi. Menghimbau pekerja untuk berhati-hati saat berjalan dan memperhatikan sekeliling agar tidak menginjak batok kelapa yang berserakan. Yang kelima, APD. Memberikan pekerja APD berupa sepatu boot. Pada potensi bahaya fisika, yaitu 1. Kebisingan yang timbul oleh mesin pemarut kelapa. Risiko yang ditimbulkan yaitu bunyi yang memiliki frekuensi tinggi akan berbahaya bagi sistem pendengaran. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan sumber utama dari kebisingan yaitu mesin pemarut kelapa. Namun tidak dapat dilakukan karena mesin pemarut kelapa merupakan komponen utama. Yang kedua, substitusi. Mengganti mesin pemarut kelapa yang lama dengan mesin pemarut kelapa yang modern sehingga tidak akan menghasilkan bunyi yang bising. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan peredam suara pada pelat bodi dengan bahan yang elastis agar bunyi dapat direduksi. Yang keempat, administrasi. Menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan mesin terlalu lama karena terpapar kebisingan terlalu lama akan menyebabkan gangguan pendengaran. Yang kelima, APD. Memberikan pekerja sumbatan telinga atau earplug agar bunyi yang diterima oleh telinga tidak terlalu tinggi. Potensi bahaya fisika yang lainnya yaitu getaran dari mesin pemarut kelapa. Risiko dari getaran yaitu pekerja akan mudah lelah karena anggota tubuh selalu bergerak akibat getaran mesin pemarut kelapa dan tangan juga mudah pegal. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan sumber utama dari getaran yaitu mesin pemarut kelapa, namun tidak dapat dilakukan karena mesin pemarut kelapa merupakan komponen utama. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin pemarut kelapa lama dengan mesin pemarut kelapa yang modern sehingga tidak akan menghasilkan getaran yang berlebihan. Yang ketiga, modifikasi engineering, memasang bantalan berupa karet atau pegas pada mesin dan menggantikan komponen mesin yang sudah aus. Yang keempat, administrasi, menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan mesin terlalu lama karena terpapar getaran terlalu lama akan mengakibatkan tubuh cepat lelah dan tangan menjadi pegal. Yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja sarung tangan yang telah dilengkapi peredam getar yaitu busa. Untuk potensi bahaya biologi yaitu semut merah. Risiko yang dapat ditimbulkan dari semut merah yaitu gigitan semut merah mengakibatkan rasa gatal dan apabila gigitan semut merah banyak akan menimbulkan rasa panas pada kulit yang tergigit. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan semut merah dengan menghilangkan sarangnya seperti menyiramnya dengan air. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut merah merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberi pembatas pada sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja. Yang keempat, administrasi, memberikan tanda atau stiker bahwa pada tempat tersebut terdapat sarang semut yang harus dihindari. Yang kelima, APD,
Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar saat tidak sengaja menginjak semut tidak digigit. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya kimia. Potensi bahaya kimia yang ditimbulkan: 1. Asap putih yang berasal dari mesin pemarut kelapa yang sudah aus. Asap putih dari mesin pemarut kelapa dapat membahayakan saluran pernafasan seperti sesak nafas. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan sumber asap putih yaitu mesin pemarut kelapa, namun tidak dapat dilakukan karena mesin pemarut kelapa merupakan komponen utama untuk memarut kelapa. Yang kedua, substitusi. Substitusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti mesin pemarut kelapa yang bertenaga diesel dengan mesin pemarut kelapa bertenaga listrik agar tidak menimbulkan keluarnya asap putih dari mesin diesel yang telah lama dipakai. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan suku cadang mesin diesel agar bersih dan tidak mengeluarkan asap. Yang keempat, administrasi. Memberikan pengarahan pada pekerja dapat menggunakan mesin pemarut kelapa bertenaga diesel dan menganjurkan pada pekerja untuk selalu melakukan pembersihan dan pengecekan suhu cadang agar mesin diesel saat digunakan tidak mengeluarkan asap putih. Yang kelima, APD. Pekerja dapat menggunakan masker saat sedang memarut kelapa agar tidak menghirup asap putih secara langsung. Bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi yang ditimbulkan adalah posisi pekerja yang berdiri terus-menerus selama bekerja. Resiko dari bahaya ergonomi tersebut, berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan: 1. Eliminasi, menghilangkan aktivitas berdiri dalam bekerja, namun tidak dapat dilakukan karena pekerjaan memarut kelapa dengan berdiri. Yang kedua, substitusi, mengganti aktivitas berdiri dengan sesekali duduk. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat menyediakan kursi di samping mesin pemarut kelapa agar ia dapat bekerja dengan duduk. Yang keempat, administrasi, menganjurkan pada pekerja untuk beristirahat selama 30 menit setiap 1 jam sesekali agar pekerja tidak mudah kelelahan. Yang kelima, APD, memberikan APD pada pekerja berupa safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk agar pekerja saat berdiri tidak mudah lelah. Untuk bahaya psikologi yang ditimbulkan adalah beban kerja banyak, yaitu jumlah pembeli yang banyak. Risikonya yang ditimbulkan adalah menimbulkan kebingungan dan stres pada pekerja karena melayani pembeli sendirian. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan: 1. Eliminasi, pembeli yang banyak tidak dapat dihilangkan karena merupakan sumber pendapatan. Yang kedua, substitusi, pembeli juga tidak dapat digantikan. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberi tempat duduk untuk pembeli agar pembeli dapat mengantri dengan nyaman. Yang keempat, administrasi, menghimbau pembeli untuk mengantri dengan tenang atau menganjurkan pada pembeli untuk pesan kemudian pesanan tersebut diambil nanti setelah selesai belanja. Yang kelima, APD. APD belum dapat diterapkan pada hazard ini karena APD belum ditemukan. Demikian atas video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.